Selamat siang teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini kita akan mulai pembahasan mengenai filsafat Mula Sadra, seorang filsuf dari tanah Persia dengan mazhab filsafat hikmah muta'aliyah. Sebagai pengantar kita akan membahas mengenai latar belakang tentang dunia Islam dan masa di mana Mula Sadra hidup. Pada masa lalu, minat dunia barat mempelajari filsafat Islam terpusat pada pengaruh aktif yang diberikan oleh para filosof muslim terhadap pembentukan historis filsafat skolastik Kristen abad pertengahan. Untuk meneliti secara historis ide-ide filosofis para pemikir besar seperti Thomas Aquinas dan Duns Scotus, paling tidak harus diketahui secara akurat dan terperinci dua filosof muslim terkenal, yakni Ibnu Sina dan Ibnu Rus. Konsekuensinya, filsafat barat abad pertengahan harus memasukkan satu bab tentang sejarah filsafat Islam. Akan tetapi, sejarah filsafat Islam dari perspektif tersebut secara praktis berakhir dengan kematian Ibnu Rus, sehingga meninggalkan kesan kepada para pembacanya bahwa filsafat Islam juga berakhir ketika filosof besar Islam tersebut wafat. Sebenarnya yang berakhir adalah pengaruh yang diberikan oleh filsafat Islam terhadap proses pembentukan filsafat Barat. Dengan demikian, dengan kematian Ibnu Rus, memang filsafat Islam berakhir di bagi dunia Barat, tetapi tidak berarti di belahan timur juga mati. Perlu ditegaskan di sini bahwa meskipun sejarah filsafat Islam telah ditulis, namun penulisannya dinominasi oleh ide bahwa abad-abad keemasannya hanya berlangsung selama 3 abad, mulai dari Al-Farabi sampai Ibnu Rus. Sedangkan abad-abad berikutnya sampai terjadinya invasi Mongol, dunia Islam hanya menghasilkan komentator-komentator belaka tanpa cetusan-cetusan kreativitas dan orisinalitas. Gambaran tersebut di atas sebenarnya bukan merupakan fakta historis. Hal ini akan semakin jelas jika karya-karya intelektual muslim dari dinasti Safawi tahun 1502 sampai 1722 Masehi di Persia dikaji secara teliti. Baru belakangan inilah sebagian sarjana mulai menyadari bahwa pemikiran filosofis dalam Islam tidak mengalami dekadensi dan membeku setelah invasi Mongol. Sampai periode Safawi, kreativitas intelektual Islam mengalami perkembangan yang begitu pesat dan mencapai kematangannya di kalangan orang-orang Syiah dan Persia. Pada batas tertentu tidak berlebihan jika dikatakan bahwa filsafat yang khas Islami justru baru berkembang setelah Ibnu Rus, bukan sebelumnya. Tipe filsafat Islam yang khas ini dikenal dengan sebutan hikmah atau hikmat, yang dalam bahasa Barat diterjemahkan sebagai Theosophia atau Yunani dan Theosophy atau Inggris. Tradisi filsafat tipe hikmah yang berkembang di Persia menghasilkan sejumlah pemikir terkemuka dan karya-karya bernilai tinggi. Ke atas rangkaian tersebut bisa ditelusuri kembali melewati dinasti Safawi sampai pada Ibnu Sina, dan ke bawah bahkan sampai abad sekarang ini di antara sejumlah pemikir tersebut tampil seorang figur yang paling menonjol dan menempati posisi paling terkemuka di kalangan Islam Syiah, yakni Sadruddin As-Siraji, atau disebut dengan Mula Sadra, yang lebih populer dikenal dengan sebutan Mula Sadra. Dan di kalangan pengikut serta murid-muridnya memperoleh gelar kehormatan yakni Sadra al-Muta'alihin, yang paling terkemuka di kalangan para filosof hikmah dan juga disebut Al-Khun, Mula dalam bahasa Persia. Oleh sebagian orang, figur tersebut dipandang sebagai yang menghidupkan kembali filsafat Islam dalam arti kata sesungguhnya. Artinya dia mengasimilisasikan seluruh ide penting yang telah dikembangkan oleh para pendahulunya dan kemudian menguraikan menjadi suatu sistem filosofis
melalui kejeniusan serta orisinalitas filosofisnya sendiri, dan sekaligus membuka pintu gerbang ke arah perkembangan selanjutnya pada masa depan. Mula Sadra memahami dengan baik warisan pemikiran keislaman, baik yang bercorak filosofis, keagamaan, maupun spiritual. Tradisi-tradisi filsafat peripatetik Muslim, yaitu Masaiyah, yang mencapai titik kematangannya pada Ibnu Sina, Kalam, baik Syi'i maupun Sunni, filsafat atau teosofi, atau iluminasi Isyraqi, dan Suhrawardi al-Maktul, dan pengikutnya serta tradisi Sufi yang mencapai puncaknya pada Ibn Arabi. Kesemuanya dikombinasikan, diharmonisasikan olehnya secara sadar untuk tercapai suatu grand sintesa besar tentang pemikiran filsafat. Akan tetapi, seperti yang dinyatakan oleh Fazlur Rahman, sekalipun corak pemikiran Mula Sadra merupakan hasil sintesis dari berbagai aliran pemikiran sebelumnya, namun tidak berarti bahwa sintesis yang diciptakannya hanya sekedar rekonsiliasi dan kompromi secara dangkal, melainkan didasari oleh suatu prinsip filosofis yang matang yang dikemukakan dan dijelaskannya untuk pertama kali dalam sejarah pemikiran Islam. Di dalam tulisan tidak saja ditemukan kutipan-kutipan atau peminjaman-peminjaman dari berbagai pemikir sebelumnya sebagai pendukung, tapi juga kritikan, sanggahan, modifikasi, serta pernyataan-pernyataan sendiri yang menunjukkan pemikirannya yang khas. Allamah Sayyid Muhammad Hussein Tabatabai menyatakan bahwa Mula Sadra adalah filosof Muslim yang pertama kali menyusun dan mengharmoniskan berbagai persoalan filosofis ke dalam suatu susunan yang sistematis dan sekaligus menciptakan perkembangan-perkembangan yang penting dalam sejarah perkembangan pemikiran Islam setelah berabad-abad. Dia telah memberikan cara-cara baru dalam pembahasan filsafat dan memecahkan berbagai persoalan yang tidak terpecahkan melalui filsafat peripatetik Muslim. Di samping itu, serangkaian persoalan mistis pada saat itu dianggap berada di luar pemahaman akal, mampu dianalisis dan diberikan pemecahan olehnya melalui pemikiran yang rasional. Ia juga menjelaskan serta menguraikan makna dari berbagai perbendaharaan hikmah yang terkandung di dalam sumber-sumber eksoteris agama dan ungkapan-ungkapan metafisis yang dalam dari para imam yang selama berabad-abad dianggap sebagai teka-teki dan dipercayai sebagai bersifat alegoris atau tidak jelas. Dengan demikian, ia telah berhasil dan mengharmoniskan dan mempersatukan irfan, filsafat, dan aspek-aspek agama yang bersifat eksoteris. Jadi jelaslah bahwa ada 3 prinsip utama yang mendasari pemikiran Mula Sadra yang dikenal dengan hikmah muta'aliyah, yaitu iluminasi intelektual dengan kasyaf dengan zauk, isyraq, penalaran atau pembuktian rasional, dan agama atau wahyu dengan syariat dan wahyu. Melalui kombinasi pengetahuan yang diperoleh dari ketiga sumber tersebut, tercipta pemikiran sintesis. Sintesis ini bertujuan untuk mengharmoniskan pengetahuan yang diperoleh melalui sarana-sarana sufisme, gnosis, iluminasi atau isrokiyah, filsafat rasional yang identik dengan peripatetik Masaiyah, dan ilmu-ilmu keagamaan dalam arti khusus termasuk kalam. Karena wataknya yang demikian itu, maka hikmah muta'aliyah yang dibangun oleh Mula Sadra ini dipandang sebagai aliran hikmah yang ketiga, yang dibedakan dari hikmah Masya'iyah dan hikmah Israqiyah dari Suhrawardi. Mengenai daya tarik Mula Sadra sebagai salah satu tokoh Muslim yang kenamaan dibuktikan melalui fakta bahwa selama lebih kurang 3,5 abad terakhir, hampir seluruh kehidupan intelektual Islam di Persia terpusat di sekitar dirinya. Hingga dewasa ini, dia dijadikan sebagai pusat studi filsafat tradisional di berbagai madrasah dan universitas modern di Iran. Kebanggaan para intelektual Persia terhadap Mula Sadra bisa dilihat pada pernyataan Astiani berikut ini. Bisa dikatakan bahwa dengan kelahiran Mula Sadra,
metafisika mencapai kematangannya di dunia timur bersamaan dengan kemajuan ilmu-ilmu kealaman di dunia barat. Meskipun demikian, patut disayangkan dan cukup mengherankan, figur begitu dominan di lingkungan Syiah tersebut ternyata kehidupannya, ide-ide atau pemikirannya, termasuk juga karyanya relatif belum begitu dikenal di luar Persia. Dia dianggap sebagai filosof terbesar di Persia pada zaman modern, bahkan banyak pula yang memandangnya sebagai yang terbesar di antara seluruh metafisika Muslim. Fakta bahwa Mullah Sadra adalah seorang intelektual Muslim terbesar pada masanya sesungguhnya sudah memiliki arti penting tersendiri bagi siapapun yang tertarik dan berminat pada sejarah pemikiran Islam. Literatur yang selama ini mengatasnamakan sejarah filsafat Islam, baik yang ditulis dalam bahasa Arab maupun Arab, namun belum memperlihatkan fakta historis yang sebenarnya. Dengan demikian, perlu ditegaskan di sini bahwa sebenarnya filsafat Islam tidak mati setelah mendapat serangan dari Al-Ghazali pada abad ke-15, ke-11, atau berakhir dengan kematian Ibn Rushd pada abad ke-6, ke-12, pada abad ke-6 Masehi dan ke-12 pada abad ke-6 Hijriah dan ke abad ke-12 Masehi, atau mengalami dekadensi setelah invasi Mongol pada abad ke-7 Hijriah dan ke-13 Masehi, sebagaimana banyak dipahami dan diajarkan di dunia barat oleh para pemikir Muslim sendiri yang terdidik secara barat dan memperoleh informasi tentang filsafat Islam dari sumber-sumber barat. Kebanyakan dari mereka dengan kapasitas keilmuan yang mereka miliki kelihatannya lebih cenderung kepada hal-hal yang bersifat keduniaan, seperti kemegahan, jabatan, kemakmuran, dan kekayaan material. Dengan menghadirkan tokoh intelektual Muslim semacam Mullah Sadra ini, melalui hikmah muta'aliyah bisa diketahui dan ditemukan bagaimanakah sesungguhnya karakteristik seorang intelektual Muslim dan aliran pemikiran yang ideal di tengah-tengah kancah pergulatan pemikiran keislaman di dunia ini. Persoalan wujud dan kaitannya dengan mahiyah menjadi topik pembahasan permasalahan yang paling utama dalam filsafat Islam tentang wujud dan mahiyah, khususnya di bidang metafisika. Selama 11 abad, para filosof Muslim dan bahkan para sufi serta mutakalimin telah membahas topik ini dan mengembangkan pandangan-pandangan dunia mereka berdasarkan kajian mereka terhadap wujud. Perbedaan antara wujud dan mahiyah merupakan tesis-tesis filosofis yang paling mendasar dan dominan dalam sejarah pemikiran Islam. Oleh karena itu, filsafat Islam hampir seluruhnya merupakan filsafat yang membahas persoalan wujud dan perbedaannya dengan mahiyah. Berdasarkan hal itu, jika seseorang ingin memahami pemikiran filosofis dalam Islam, ia harus memahami makna dari konsep-konsep yang mendasar ini, perbedaan serta keterkaitan antara keduanya. Dalam rangka untuk memahami topik yang dimaksud, perlu diperhatikan bahwa salah satu ciri khas filsafat hikmah secara umum adalah bahwa pemikirnya membedakan secara tegas antara dua tingkatan referensi, yaitu tingkatan pemahaman dan tingkatan realitas eksternal. Tingkatan pemahaman dan tingkatan realitas eksternal. Zihni dan khariji. Secara konsisten dan sadar, mereka tidak pernah melupakan perbedaan yang mendasar ini dan tidak pernah mengaburkan antara yang satu dengan yang lainnya, wujud zihni dan wujud khariji. Mengaburkan antara keduanya, jika dilakukan secara sadar akan menimbulkan kesesatan berpikir, dan jika dilakukan secara tidak sadar akan berakibat pada kesalahan atau kesalahpahaman. Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan persoalan wujud, mereka membedakan secara tegas antara dataran pemahaman yang bersifat konseptual,
mafhumul wujud, dan tataran realitas hakikatul wujud. Seluruh pembahasan tentang wujud dan mahiyah harus dipahami dari sudut pandang perbedaan antara konsep wujud yang ada di dalam pikiran dan realitas wujud yang ada secara eksternal dan bisa diketahui serta dialami. Asalkan manusia bersedia menyesuaikan diri dengan tuntutan-tuntutan yang diberikan oleh Tuhan terhadapnya. Disinilah filsafat gnosisisme bertemu dan pengalaman tertinggi yang diperoleh dari konsep-konsep dasar, konsep-konsep filosofis dan praktek spiritual menjadi dasar dikembangkannya para filosof hikmah. Selanjutnya, persoalan penting yang telah lama menjadi perdebatan di kalangan para filosof muslim adalah mengenai realitas fundamental atau asalah dan wujud dari wujud dan mahiyah, yaitu antara keduanya manakah yang fundamental secara ontologis atau azali. Dengan kata lain, antara wujud dan mahiyah, manakah yang memiliki realitas di dunia eksternal? Lawan kata dari asil adalah itibar, yang berarti pemikiran atau konsep yang tidak secara langsung berkaitan dengan realitas eksternal yang konkret. Oleh karena itu, jika salah satu dari keduanya merupakan yang asil, maka yang lainnya tentu itibar. Persoalannya adalah bagaimana menentukan mana yang asil dan mana yang itibari. Terhadap persoalan tersebut, para filosof muslim terbagi kepada dua kelompok atau dua aliran, yaitu mendukung prinsip as-sholatul mahiyah, realitas yang fundamental adalah mahiyah, sedangkan wujud adalah ibar atau abstraksi mental semata. Dan pendukung as-sholatul wujud, realitas yang fundamental adalah wujud. Sedangkan mahiyah adalah itibar atau abstraksi mental semata. Menurut Al-Faslan Achigeng, aliran pertama bisa disebut dengan aliran esensialis, sedangkan yang kedua adalah aliran eksistensialis. Masing-masing aliran ini berpihak pada monisme dan pluralisme ontologis. Secara longgar bisa dikatakan bahwa aliran eksistensialis mewakili monisme ontologis dan aliran esensialis mewakili pluralisme ontologis. Meskipun demikian, tidak tertutup kemungkinan bahwa seorang penganut esensialis bersekaligus menjadi penganut monisme. Seperti kata Suhrawardi, seluruh filosof esensialis lainnya seperti Al-Farabi dan Ibnu Sina bisa dipandang sebagai penganut esensialis pluralis. Di pihak yang lain, hampir tanpa kecuali para sufi yang menganut doktrin wahdah al-wujud adalah penganut eksistensialis monis, karena bagi mereka satu-satu realitas hanyalah wujud. Para filosof esensialis berpendapat bahwa wujud hanyalah suatu konsep yang umum dan abstrak yang tidak berkaitan dengan apapun dalam realitas, dan dengan demikian memiliki status yang bersifat sekunder. Posisi esensialis mencapai puncaknya dalam pemikiran Suhrawardi, yang dipandang sebagai wakil yang terkemuka dari aliran ini. Dia memformulasikan bahwa wujud hanyalah suatu konsep yang universal dan hanya berstatus mental. Dengan demikian, wujud bukan merupakan sesuatu yang real, hanya mahiyah saja yang real. Mehdi Hairi Yazdi menilai bahwa lama setelah Suhrawardi, sejarah tradisi filsafat Islam mencapai babak baru dengan kemunculan Mulasadra yang menciptakan suatu tipe filsafat eksistensialis yang dalam Islam. Ini berkaitan dengan fakta bahwa adalah Mulasadra yang membangun prinsip as-sholatul wujud sebagai prinsip metafisika yang tertinggi untuk pertama kalinya dalam sejarah filsafat Islam. Memang ide tersebut
secara implisit telah terungkap di mana tulisan-tulisannya dari para tokoh lain mendahulunya, tetapi ialah memformulasikannya secara eksplisit dan menyusun secara sistematik. Prinsip tersebut menjadi suatu yang mampu mentransformasikan keseluruhan struktur metafisika, mulai dari Aristotelianisme sampai kepada yang sama sekali berbeda. Prinsip yang selalu dikaitkan dengan Mula Sadra, selain persoalan-persoalan yang dikemukakan di atas, persoalan ontologis yang juga menjadi perdebatan selama berabad-abad di kalangan pemikir muslim adalah mengenai prinsip wahdah al-wujud yang dalam perspektif tertentu dianggap sebagai penjelmaan dari prinsip tauhid dan merupakan intisari dari wahyu. Para filosof dan kaum sufi di sepanjang abad telah membahas persoalan tersebut dan mengemukakan pandangan mereka dengan langkah sebagian mengungkapkan secara alegoris menggunakan kiasan-kiasan tertentu, sebagian lain berusaha memahami dan menyentuhnya secara rasional dan hanya bisa dialami dan dirasakan secara spiritual, bisa dipromosikan melalui kata-kata. Prinsip yang selalu dikaitkan kepada Ibn Arabi ini telah membangkitkan perdebatan yang panjang dan tidak berkesudahan antara para pengecam dan pembela prinsip tersebut. Persoalan utama yang dipersoalkan adalah di seputar hubungan ontologis antara Tuhan dan alam dan telah menjadi kajian yang menarik bagi para sarjana baik orientalis maupun sarjana muslim sendiri. Selain prinsip wahdah al-wujud, dikenal pula wahdah as-suhud yang semakin menambah dan memperkaya wacana dan khasanah keilmuan dalam tradisi pemikiran Islam. Berkaitan dengan status ontologis dari wujud secara langsung membawa kepada tesis bahwa wujud adalah satu realitas tunggal yang memiliki tingkatan-tingkatan yang bervariasi. Dilihat dari sudut kekuatan dan kelemahannya, kesempurnaan dan ketidaksempurnaannya, keterdahuluan dan kemudianan, perbedaan-perbedaan tersebut tidak membahayakan kesatuan dari realitas wujud, karena yang menjadikan mereka berbeda-beda adalah juga yang menjadikan mereka menyatu. Inilah bentuk ringkasan dari yang disebut sebagai doktrin taskikul wujud, yang merupakan salah satu persoalan mendasar dan dari metafisika dan merupakan ciri khas dari aliran filsafat tipe hikmah. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka yang menjadi fokus permasalahan di dalam pembahasan ini adalah memformulasikan berbagai persoalan filosofis hikmah mutaliyah. Dalam kaitannya ini dibahas tentang persoalan wujud, realitas, as-sholatul wujud, wahdatul wujud, dan taskikul wujud. Demikian yang kita sampaikan mengenai pengantar filsafat hikmah mutaliyah. Akan kita lanjutkan di kesempatan yang lainnya. Terima kasih.